Orang bertarikat tuh kadang mau kadang mengaji, mesti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada 3 macam. Nang disebut talibul ilim, orang yang menuntut ilmu itu ada 3 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-allamah al-muhakkik al-habib Zain bin Ibrahim bin Samit Ba'alawi al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab, permulaan kitab. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala macam kebajikan. Wa tanzilul barakat, dan turun barakah. Wa tahsulun nafahat, dan hasil pemberian-pemberian. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat. Salawat Allah dan salam atas penghulu dari segala penghulu. Wa qudwatil qadat, dan ikutan para pemimpin. Muhammad bin Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat, sebaik-baik makhluk di bumi dan di langit. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, ma'adinil hikmah, mereka itu merupakan tambangnya ilmu. Wa amnil ummah, keamanan umat. Wa mafatihir rahmat, dan pembuka segala rahmat. Wa ala alihi, dan atas keluarga. Jadi para ulama berbagai macam pendapat menafsirkan, mensyarahkan itu alihi. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad itu? Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, dimaksud dengan keluarga Muhammad itu adalah mu'minu Bani Hashim wa Banil Muttalib, orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu disebut Muhammad, Ali Muhammad. Macam dalam sembahyang kita, wa ala ali Muhammad. Tadi disebutkan Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Abdullah itu anak oleh Abdul Muttalib, atau namanya Syaibatul Hamad. Abdul Muttalib ini anak oleh Hashim. Nah, anak oleh Hashim. Hashim ini anak oleh Abdu Manaf.
Nabi kita disebut Bani Hasyim. Nabi kita disebut adalah golongan Bani Hasyim karena Nabi kita anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hasyim. Abdul Manaf itu menurut ceritanya berisi anak 4. Ada ngarannya Hasyim, itu yang mengeluarkan Nabi kita di situ silsilahnya. Ada Abdul Manaf itu punya anak Muttalib. Muttalib. Keturunan itu disebut Banil Muttalib. Yang keluar di situ antara lain adalah Imam kita Syafi'i radhiyallahu an, beliau termasuk Banil Muttalib ini. Nah, orang-orang yang beriman dari Bani Hasyim dan Bani Muttalib disebut Ali Muhammad, keluarganya Muhammad. Dan sanaknya lagi anak Abdul Manaf tadi, dan sanaknya oleh Hasyim Muttalib tadi ada Naufal. Ini kata diakui Nabi keluarga. Ada lagi Abdu Syamsin. Abdu Syamsin yang keempat anak daripada Abdul Manaf, Abdu Syamsin. Ini pun kata diakui pula oleh Rasulullah sebagai keluarga. Rasulullah berkata, Banu Hasyim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Jar Nabi kita, Banu Hasyim dan Banu Muttalib itu adalah syai'un wahid, satu. Jadi Syafi'i berpendapat bahwa dimaksud dengan keluarganya Nabi Muhammad tadi adalah orang-orang yang beriman dari Bani Hasyim dan Banil Muttalib. Itulah mereka-mereka yang dilarang tidak boleh menerima zakat. Menurut imam lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya Ali Muhammad itu, keluarga Muhammad itu adalah mu'minu Bani Hasyim fakat, orang mukmin Bani Hasyim saja. Kalau mukmin daripada orang yang beriman dari anak buahnya Muttalib itu bukan termasuk Al Muhammad. Jadi bubuhan Bani Hasyim saja yang bernama keluarga Muhammad itu ujar mazhab yang 3, Hanafi, Maliki lawan Hambali. Nah di sini wa ala alihi al lebih umum daripada zurriyat. Kalau zurriyatin Nabi, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah zurriyatnya Fatimah radhiyallahu anha. Zurriyat Nabi itu lebih khusus daripada al. Al itu luas, banyak orangnya. Kalau zurriyat Nabi itu hanya zurriyatu Fatimah, zurriyat Fatimah, dan zurriyat anak Nabi yang lainnya. Nah kemudian lagi ada kata-kata ahlul bait, ahlu baitin Nabi, ya ahla baitin Nabi. Nah itu ahla baitin Nabi itu siapa? Itu 5 orang aja orangnya. Pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidah Fatimah, yang keempat Sayyidina Hasan, yang kelima Sayyidina Husain. Itu ngarannya ahlul bait. Ahlul bait nombor 5 itu. Kalau zurriyatin Nabi, zurriyat Nabi, iya zurriyatnya Fatimah. Kalau keluarga Nabi, nah itu umum luas. Orang-orang yang beriman dari Bani Hasyim, Banil Muttalib berhak disebut keluarga Nabi. Ada syair alun Nabi. Nah itu kan keluarga Nabi, termasuk mukmin Bani Hasyim dan Banil Muttalib. Keluarga Nabi itu merupakan tambangnya ilmu, keamanan ini umat, dan pembuka segala rahmat. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi, nujumil ihtida wa masabihil iqtida.
dan sahabat-sahabat Nabi itu bintang-bintang petunjuk dan pelita ikutan, pelita panutan. Wa tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik, ila yaumil miqat, sampai hari kiamat. Fi kulli lahzatin abada, pada tiap-tiap kejap selamanya. Adada ma ahata bihi ilmullah, sebilangan sesuatu yang meliputi dengannya ilmu Allah. Wa midadu kalimatillahi tammah, dan sebilangan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Midad itu lawan adat, taradub, mutaradib, sama aja. Fi kulli lahzatin abada, pada tiap-tiap kejap selamanya, sebilangan yang meliputi dengannya oleh ilmu Allah, dan sebilangan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Wa ba'du, dan sesudah itu, qala al-faqiru ilallah, berkata al-faqir ilallah, jami'u hadhil waraqat, yang menghimpunkan ini lembaran-lembaran. Ar-raji' min rabbihi ayyusliha lahu jami'al maqasidi wan niyyat, yang mengharap dari Tuhannya. Ar-raji' min rabbihi, yang mengharap dari Tuhannya. Ayyusliha lahu, bahwa Tuhan membaguskan baginya, jami'al maqasidi wan niyyat, sekalian maksud dan niat. Wa yubarika lahu, dan memberkati Allah baginya, fil ulum, pada ilmu, wal a'mal as-salihati, dan amal-amal salih. I'lam ayyuhal akhul habibul adna, ketahui wahai saudara, al habibu yang tercinta, al adna yang dekat, wassadiqul wafiyul ahna, kawan yang jujur yang tersayang. Kawan yang jujur yang tersayang. Razaqani Allahu wa iyyaka at-takhalluqa bi akhlaqi asma'ihil husna, wal asura 'alal matlabil asna, wal mashrabil ahna. Mudahan Allah memberikan kepadaku dan kepada engkau at-takhalluqa, berakhlak, berkelakuan, bi akhlaqi asma'ihil husna, dengan akhlak asma'il husna, wal asura, dan mendapatkan, memperoleh, alal matlabil asna, atas tuntutan yang mulia, wal mashrabil ahna, dan minuman yang lezat. Annani lamma waqaftu ala kalami sayyidina imamil arifin wa qudwatis salikin, al-habibi Ahmad bin Zainin al-Habashi, bahwasanya aku manakala berhenti atas perkataan Sayyidina Imamil Arifin, Qudwatis Salikin, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, nafa'anallahu bihi wa bisairis salafis salihin. Wa huwa qauluhu radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Habib Ahmad bin Zain tadi radhiyallahu an, bi ta'rifihi, pada mentakrifkan beliau,
li tariqatis sadatil alawiyyin, bagi tariqah sadah alawiyyin. Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi berkata tentang takrif, definisi tarikat Alawiyyin itu apa? Tarikat Alawiyyin itu apa? Ujar Sidin, tarikatus sadati ali abi Alawi, bermula tarikah para sadah Ali Abi Alawi, innamahiyya, hanya saja Ali Abi Alawi itu istilah lain dari Alawiyyin. Alawiyyin itu sama artinya dengan Ali Abi Alawi. Tariqah Alawiyyin itu innamahiyya, hanya saja dia pertama al-ilmu. Jadi artinya orang yang bertarikat Alawiyyin itu hidupnya mesti menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang kedua, wal amalu, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, wal wara'u, wara'. Yang keempat, wal khaufu minallah, takut dari Allah. Yang kelima, wal ikhlasu lahu azza wajal, ikhlas bagi Allah azza wajal. Nah, ini 5 macam pokok kerangka daripada tariqah Alawiyyin ini. Jadi orang-orang yang menjalani jalannya sadah Alawiyyin ini mesti mengetahui, mengamalkan yang 5 perkara itu. Jadi ilmu yang pertama. Jadi orang bertarikat tuh kadang mau, kadang mengaji, mesti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada 3 macam. Nang disebut talibul ilim, orang yang menuntut ilmu itu ada 3 macam. Pertama, alim, orang alim. Orang yang mengajarkan ilmu itu disebut penuntut ilmu. Yang kedua, muta'allim, orang yang belajar, disebut penuntut ilmu. Yang ketiga, mustami', orang yang pendengar, disebut penuntut ilmu. Nah, jadi artinya orang yang bertarikah Alawiyyin itu kada lepas daripada 3 itu. Bila kada mengajar, belajar, atau mendengar. Ilmu pertama, karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu imamul amal, wal amalu tabi'uhu, yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul asqiya. Ilmu itu imamnya amal. Amal itu mengikut ilmu. Bila orang kada berilmu, kada kau beramal. Diberikan ilmu itu hanya kepada orang yang beruntung, dan dicegah daripada ilmu itu orang-orang yang celaka. Itu kata Rasulullah. Kalau kita ketuju nuntut ilmu, ketuju mempaham agama, ketuju mendengari ilmu agama, itu alamat kita suada, beruntung. Tapi kalau kita kada terbuka-buka menuntut ilmu, kada terbuka-buka mendengari ilmu agama, nah itu pertanda kita askia, orang yang celaka. Ilmu yang pertama. Jadi menuntut ilmu di dalam tarikah Alawiyyin itu kada ada habisnya, mulai minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua tadi amal, mengamalkan ilmu. Rasulullah bersabda, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam, atau kama qala Rasul. Siapa yang mengamalkan ilmu, Allah beri dia ilmu
langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan ilmu ladunni. Dalam kitab pelajaran ada keterangan bagus membaca salawat, bisukan 10, kamarian 10, amalkan. Di dalam kitab ada sembahyang duha itu sunat, sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Tahu itu diamalkan. Nah, di dalam kitab ada kada boleh berdusta, kada boleh menipu orang, diamalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu pokoknya. Amun menuntut ilmu wara tapi kada diamalkan, kada termasuk di dalam tariqah alawiyin. Jadi ilmu dan pengamalannya. Yang ketiga, alwal wara. Wara ini menduduki kedudukan yang sangat penting di dalam tariqah. Ibnu Umar berkata, ujar Ibnu Umar, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Jikalau kamu tuh sembahyang sehingga badan kamu bungkuk macam busur panah, bungkuk awak ketuhukan sembahyang, dan kamu selalu puasa sehingga kurus, Allah tidak akan menerima yang demikian itu daripada kamu, melainkan dengan wara yang hajiz, wara yang mencegah daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wara ini termasuk modal. Karena dijelaskan oleh pengarang tentang wara itu macam apa. Mulai wara yang paling rendah tingkatannya sampai kepada wara yang tertinggi. Wara yang paling rendah itu adalah menjauhi sesuatu yang haram, baik pakaian, baik perkataan, baik tingkah laku, baik makanan, minuman, segala yang haram dijauhi. Itu wara yang paling rendah. Nah, sedangkan wara yang paling tinggi itu meninggalkan sesuatu yang halal kalau itu terdorong oleh nafsu. Itu wara paling tinggi. Ada makanan jelas sudah halal, tapi ada nafsu hendak kada jadi makan. Bila kada lillahi ta'ala maka makannya. Nah, itu wara yang paling tinggi. Cuma kesimpulannya, wara ini alamatnya ada 2. Pertama, orang wara itu kada pernah merasa dirinya wara. Bila dalam hati kita ada terlintas aku ini orang wara, berarti kita kada wara. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya orang wara itu adalah kada mau mengatakan bahwa orang lain kada wara. Itu tandanya. Kayak apa aja orang itu alimnya, kayak apa aja orang itu ahli ibadahnya, tapi kalau dia merasa dirinya wara, sudah kada wara lagi. Atau kayak apa aja orang itu alimnya, kayak apa aja ahli ibadahnya, tapi mau menyambat orang lain kada wara, dirinya sudah kada wara padahulu. Itu nas. Itu sudah jelas, sudah nyata. Kita kada boleh menganggap orang lain itu kada wara, kecuali kita pernah sekaguringan lawan inya, kita pernah sepamakanan lawan inya, kita pernah sepergaulan lawan inya, kita pernah bersyarikat usaha dengannya, kita pernah bekerja sama bisnis dengannya, kita pernah musafir dengannya. Kalau anam perkara ini tak kumpul pada kita, kalau kita menilai orang itu baik atau kada baiknya.
Amun kita kada pernah guring lawan inya, kada pernah makan sama-sama lawan inya, kada pernah berserikat dengan inya, kada pernah bekerja sama bisnis dengan inya, kada pernah hutang piutang dengan inya, kada pernah musafir sama-sama inya, kada kawa kita menilai buruk baiknya seseorang itu. Kada kawa baik, kada kawa menilai apalagi buruk. Nah, jadi wara kedudukan yang tinggi di dalam tarikah Alawiyin, termasuk dasar. Yang keempat, wal khawfu minallah, takut daripada Allah. Takut daripada Allah ada dua macam. Takut daripada Allah karena Allah punya sifat-sifat yang agung, karena Allah punya sifat yang gagah perkasa, karena punya sifat kebesaran. Takut kita kepada Allah. Yang kedua, dia takut kepada Allah karena Allah itu bisa menyiksa, Allah bisa memasukkan ke dalam neraka. Takut. Nah, takut ini kedudukannya penting dalam tarikah. Kenapa? Karena dengan adanya kita takut kepada Allah, lalu di situ ada adab. Ada adab. Nah, lalu guringnya guring ba'adab, belajarnya belajar ba'adab, sembahyangnya sembahyang ba'adab, membaca Qur'annya membaca Qur'an ba'adab. Kenapa? Karena takut lawan Allah. Orang nang kada ba'adab itu karena kada ada takut lawan Allah. Membaca Qur'an sambil bagaya, membaca zikir sambil bagaya, ini orang yang mata hatinya tertutup, kada bisa menyaksikan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu takut daripada Allah. Kalau kita membaca surat kabar, membaca komik bergaya, kada jadi masalah, memang itu urusan gaya. Tapi kalau di tangan kita ini kitab-kitab agama, apalagi Al-Quran, apalagi buku kitab-kitab selawat, kita bagaya, kita dikutuk oleh yang ada dalam tangan kita ini. Kenapa? Kita kada takut dengan Allah, kita kada punya adab dengan Rasulullah yang punya ini salawat. Makanya banyak santri ini ketulahan, kalangan pelajar pesantren ini banyak ketulahan, ambil pesantren nakal pada orang yang kada pesantren. Kenapa? Dalam pesantren itu mempermainkan kitab Quran, digagayaakannya, diapa-apainya. Itu banyak itu orang-orang yang di pesantren nakal pada orang-orang yang SMA. Kenapa? Orang SMA paling komik yang digayaakannya, gitar. Amun di sini kitab Quran. Nah, itu akibatnya kada punya takut. Kada punya takut. Jadi takut kepada Allah itu sumbernya adab. Kenapa kita beradab? Karena ada takut. Nah, tarikat Alawiyin ini mengutamakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wal ikhlas lahu azza wa jalla. Ikhlas. Ikhlas ini intinya roh dari segala sesuatu. Rohnya. Sembahyang kada ada ikhlas mati, membaca Quran kada ikhlas mati. Artinya apa? Mati kada berharga lagi. Ayam mati adalah harganya, kambing mati adalah harganya, kada ada lagi. Kenapa kambing itu berharga, itik ayam berharga? Karenanya hidup, karenanya ada rohnya. Kalau sudah kada berroh, nah ikhlas itu ruhul ibadah, rohnya ibadah. Naqalahu Sayyidina al-Imam Aidarus ibnu Umar al-Habashi radhiyallahu anhu fi kitabihi Iqdil Yawaqitil Jauhariyah. Menakal akan perkataan Imam Habib Ahmad bin Zain tadi oleh Sayyidina itu naqalahu, bacaan titiknya tertinggal sedikit. Naqalahu. Di sini nafalahu. Naqalahu Sayyidina al-Imam Aidarus ibn Umar al-Habashi radhiyallahu anhu fi kitabih Iqdil Yawaqitil Jauhariyah. Summa qala fanzur ila kamali tahqiqihi. Kemudian berkata Sayyidina Umar, Aidarus bin Umar tadi, fanzur ila kamali tahqiqihi, tengoklah kepada kesempurnaan tahqiq
tahqiqnya Habib Ahmad bin Zaid radhiyallahu anhu, wa sa'atit tilaihi, dan luasnya penelaahan sidin, wa madidi ba'ihi, dan panjang lebar ilmu pengetahuan sidin. Jama'ana adahumus syarif, sidin mahimpunkan sifat-sifat mereka yang mulia, wa wasfahumul munib, sifat mereka yang tinggi, bi khamsi kalimatin, pada 5 kalimat, wa khamsi halatin, dan 5 keadaan. Jadi orang-orang bertarikah alawiyin adalah lepas daripada 5 itu hidupnya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berhati-hati dalam segala hal, wara, takut daripada Allah, dan ikhlas. Balamma waqaftu ala tilkal ibarah, manakala aku berhenti atas itu ibarat, raja'tu bil laumi ala nafsi al ammarah, aku kembali dengan mencela atas nafsu ammarahku. Menjadi pengarang. Setelah ku teliti perkataan imam tadi yang menerangkan tentang 5 perkara tadi, aku kembali kepada diriku ini mencela. Li taksiriha, karena taksirnya diriku, wa takhallufiha, dan tertinggalnya diriku ini, antarikatiha ulais sadat, dari jalan itu para pemimpin sadat tadi. Ini orang yang zaki, orang yang pintar. Orang yang pintar itu kalau ada melihat sesuatu kebaikan, sesuatu yang mulia, dia merasa dirinya belum bersifat itu. Kalau ada melihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat, dia melihat dirinya bersifat itu. Itu orang pintar. Kalau orang jahil, di kitab, di buku ada sesuatu yang baik, inya merasa bersifat macam itu. Kalau ada nang kada baik, orang nang kada baik itu, nah ini orang jahil. Pengarang kitab ini kada, sidin begitu melihat bahwa perjalanan ulama-ulama alawiyin dahulu itu orangnya berilmu, beramal, wara, khauf, ikhlas, beliau merasa diri sidin ini jauh tertinggal dari mereka itu. Summa taharrakat himmatil qasirah, kemudian tergerak keinginanku yang pendek, wa niyatil fatirah, niatku yang lemah, fi jam'i ma tayassara minal adillah, pada mahimpunkan yang mudah daripada dalil-dalil, wan nususil wadihat, dan nas-nas yang jelas, wal fawaidi wan nafaisil mustajadat, dan faidah-faidah yang berharga, yang bernilai, yang baik-baik. Takunu kasyarhi, adalah dia seperti menjelaskan ala tilkal khamsil halat, atas 5 keadaan tadi, allati hiya, yang 5 keadaan tadi, usulu tariqati arbabil ahwali wal maqamat, merupakan pondasi pokok daripada tarikat orang-orang yang punya ahwal dan maqamat. Fa'asa an tataharraka himmatut talibin, maka semoga tergerak himmah para penuntut. Wa tataqawwa azimatus salikin, semoga kuat cita-cita orang yang bersuluk. Mimman waqafa, daripada orang yang berhenti alaihi atasnya, minal ikhwan, daripada kawan-kawan, ar-ragibin, yang gemar, fi suluki tarikatihim, pada menjalani tarikah mereka. Fayahmilahum dzalik, maka mendorong akan mereka oleh yang demikian, alaktifai sabilihim, atas mengikuti jalan mereka, wal ihtida, dan mencari petunjuk, bihadihim, dengan petunjuk mereka. Walaisali, dan tidak ada bagiku,
ujar pengarang ini, illal jam'u, kecuali hanya menghimpunkan. Sidin ini bukan mengarang, di sini menghimpunkan dari kitab anu diambil, dari kitab anu diambil, dikumpulkan. Rajian bidzalik, berharap dengan demikian an-naf'a, akan manfaat. Li, bagiku, walisairil mu'minin, dan bagi sekalian orang mukmin. Liyakuna dzalik, agar adalah yang demikian insyaallah minal baqiyatis shalihat wal hasanatil jariyat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa innani ma'atirafi bil ajzi wat taksiri, dan bahwa aku serta mengakui aku dengan lemah dan kurang. Wattisafi bil jahli wa adamit tashmir, dan bersifatnya aku dengan jahil dan tiada sungguh. Uharridu ikhwani, aku mendorong saudara-saudaraku, min ahlil baitit tahirin, dari kalangan ahlil bait tahirin khususnya, wasairil mu'minina umuman, dan sekalian orang mukmin umumnya. Aku mendorong alat tamassuki, atas berpegang, bi tariqati haula'is sadatil muhtadin, dengan tarikat mereka para pemimpin yang dapat petunjuk, walaimmatil muqtadin, imam-imam yang menjadi ikutan. Nafa'anallahu bihim fid dunya wad din. Wa qad qala sayyiduna al-imam al-imam qutbul irsyadi wa gausul ibadi wal bilad al-habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, muharridan ala suluk fi tilkal masalik. Berkata sayyiduna al-imam qutbul irsyad wa gausul ibad wal bilad Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mendorong atas menjalani pada yang demikian jalan-jalan tadi. Muharridan, mendorong. Khalilayya hal min mus'idin minkuma ala suluki sabilin darisin wa khafiyati, ta'akhara an hal aktsaruna wa a'radu lima alimu fi qat'iha min masyaqqati. Wahai kekasihku, adakah dari yang beruntung daripada kalian ala suluki sabili darisin, atas menjalani sabilin, jalan, darisin yang sudah tenggelam, wa khafiyati, yang tersembunyi. Adakah bisidin orang-orang nang beruntung nang hakun menjalani jalan nang sudah hilang, sudah tersembunyi. Yang mundur daripada jalan itu kebanyakan orang, berpaling mereka, karena mereka tahu pada memutuskan jalan itu daripada kesulitan min masyaqqati. Fa'alaina ma'asyiral ikhwan, maka atas kita wahai kawan-kawan, an nadha'a aqdamana ala maudi aqdamihim, kita meletakkan kaki kita di atas kaki-kaki mereka, di atas tempat kaki mereka. Wa namshi ala ma masyaw alaih, dan kita berjalan atas yang mereka berjalan atasnya, bi ihjamihim wa iqdamihim, pada memperbuat dan melakukannya mereka. Mari kita turuti jejak langkah mereka, kita jalani apa yang mereka jalani. Fa inna tariqatahum, bahwa tariqah mereka alawiyin itu mabniyatun, dibina ala thalasi khisalin, 3 perkara. Pertama, luzumil kitab wattiba'is sunnah wal iktida bisalafil ummah. Tarikat alawiyin itu dibina daripada Al-Quran, Al-Hadis, dan mengikut ulama-ulama salih yang terdahulu. Wadzalika huwas siratul mustaqim, itulah yang siratul mustaqim, al-musyaru ilaih, yang diisyarat kepadanya fi qaulihi ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, bahwa ini jalanku lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain.
fatafarraqa bikum an sabilih, maka tercerai-berai kamu dari jalannya Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan kamu dengannya agar kalian takwa kepadanya. Al-An'am 153. Qala Abul Aliyah fi qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat mereka. Siapa itu? Hum alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sayyiduna al-imam Abdullah al-Haddad aidan inna tariqatas sadati bani Alawi, bahwa tariqah Alawiyin aqwamut turuq wa a'daluha, paling lurus tarikat dan paling tengahnya. A'daluha, paling adil. Wasiratuhum, dan perjalanan hidup mereka, sejarah mereka, ahsanus siyar, paling baik sejarah, wa amsaluha, paling baik juga artinya. Wa innahum, itu para Alawiyin, ala tariqatil muthla, atas jalan yang utama. Wal mahya'il afyah, jalan yang luas. Wal masyra'il awdah, jalan yang jelas. Wasabilil aslami wal aflah, jalan yang paling selamat, paling beruntung. Wala yambagi li khalafihim, tidaklah patut, tidaklah layak li khalafihim, bagi zuriat itu Alawiyin, ayyan tahiju, bahwa mereka berjalan ghairal manhajil ladzi daraja alaihi aslabuhum, selain jalan yang pernah dijalani oleh para pendahulu mereka. Wala ayyamilu, dan tidaklah patut bagi zuriat mereka itu condong meninggalkan antarikatihim, dari tariqah mereka, wasilatihim, dan sirah mereka. Lianna tariqatahum, karena tariqah mereka Alawiyin, hiyallati yashhadu bisihhatiha, yang menyaksikan dengan sahnya Alkitabu Quran Al-Aziz, was sunnatul karimatu, sunnah yang mulia, wal asarul mardiyatu, asar-asar yang diridhai, wasiyarus salafil kummal, dan sirah para ulama-ulama dahulu yang sempurna. Talaqqau dzalik, mereka mendapati yang demikian itu, mengambil mereka akan yang demikian itu, khalafan an salafin, orang yang terdudi mengambil kepada orang yang terdahulu. Wa aban an jaddin, abah mengambil dari kakeknya. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intah. Naqalahul Imam Ali bin Hasan Al-Attas fi kitabihil Qirtas. Di situ dulu. Wa qala Sayyidina al-Imam Al-Humam Tahir ibn Husain bin Tahir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد والمحيين، اللهم صل على سيدنا محمد بن النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد بن المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد بن العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله تعالى من حرف من سبع هدايا من حرف بمكان رسول الله خير رحمتك انا من رحمتك بسلام ما كنا نبيين محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره الله. يا الله يا الرحمن الرحيم بكثر بسم الحرف بمكان يا رسول الله انت ابن رحمتك تبع رحمتك بسلام ما كنا نبيين صلى الله عليه وسلم في المدينه سلام سلام تعجيل من عز وجل الى علم فاتنا يبعثك محمد جاي على اليمين ثم الى الرحمن الدرج والعدو والحي والابن على ذات الى الهادي الرحمن المعجل عيسى ومثل ذات من المكين مع سوى المسلم في مدن محمد الكريم عمين ابو بكر وعيد في اولاده وفي براسه وفي المسلمين في مدن محمد الكريم عمين ثم الى رب السعيد استفدت على الاخر والى صاحبه يا ابو عبد الرحمن
الحق الحق ولا تعالى بالله بيدانه وجميع المسلمين برحمتك يا محمد الله وحبيب عالي بن عالي سبيل الموتى الظاهره بسوى الملائكه رب العالمين على ما صلى عبد الحميد على هاتف الطرق وجميع المسلمين برحمتك يا محمد او من اطيب الرباني ثم الى جن بن احمد علي دوس في سبايا ان شاء الله برحمه المغفره عليكم عليكم بومدين بحر سيسان وجميع المسلمين جميع برحمتك يا محمد او من سيد مشرح من الله يعني من انواع وسيل الاسرار وطريقه الاحياء ومتعب وبياتك سيدنا مولانا محمد المختار واطهر العير اعداد العلم الظالم اللهم صل على من انواع وسيل الاسرار وطريقه الاحياء وبياتك سيدنا مولانا محمد المختار واطهر العير اعداد العلم الظالم اللهم صل على من انواع وسيل الاسرار وطريقه الاحياء ومتعب وبياتك سيدنا مولانا محمد المختار واطهر العير اعداد العلم الظالم ربنا انك اشهد علينا وتب علينا توحد ربنا اشهد علينا وتب علينا توحد ربنا لو كنا من الحاسين اللهم صل على من عبد السماء اللهم صل على من رسولنا اللهم صل على من برحمتك اللهم فيت من سيدنا محمد اللهم فيت من سيدنا محمد واستر امتي سيدنا محمد وارحم امتي سيدنا محمد وزبر نعمه سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ربنا اعطنا حسنه وبدحيدة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على حبيب سيدنا مولانا محمد بسم الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه